Jawa nih. Yang mana? Kalau di rumah kan di masih sedang masih bukan. Ini yang dilakukan eksplorasi seperti apa aja nih? Baik, ekskavasi penyelamatan adalah secara teknis berupa penggalian dengan metode arkeologis untuk dapat mengungkapkan data-data cagar budaya yang berada di bawah lapisan tanah. Berapa hari yang dilakukan? Agendanya, Pak? Baik, agenda kami sejak kedatangan yang pertama kami lakukan adalah berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah setempat. Yang pertama adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Indramayu, kemudian kami berkoordinasi dengan Bapeda Indramayu, kemudian kami berkoordinasi juga dengan Dinas PUPR Indramayu untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan spasial, khususnya dengan lokus di Desa Sambimaya Indramayu. Sejauh ini yang sudah didapat apa aja nih? Hari ini kita melakukan kegiatan yang disebut dengan penentuan plotting grid ekskavasi. Jadi kegiatan plotting grid ini penting agar menjadi acuan kegiatan ekskavasi atau penelitian di tahun-tahun mendatang. Secara garis besar, kegiatan ekskavasi yang kami lakukan adalah yang pertama, melakukan kegiatan ekskavasi di tempat yang muncul atau nampak struktur batu bata yang ada di permukaan tanah. Jadi kita mencoba untuk bisa menelusuri apakah bentuk dari struktur bata tersebut, bagaimana bentuknya, kemudian konteksnya seperti apa, yang kemudian nanti menjadi sebuah data analisa kaitannya dengan tinggalan arkeologis dan historisnya. Yang kedua, kami melakukan kegiatan perekaman foto udara. Foto udara ini bertujuan untuk dapat melihat lingkungan dari titik di mana struktur itu berada. Dari data foto udara kita bisa melihat konteks antara lokus atau tempat struktur di mana ditemukan dengan lingkungan di sekitarnya yang sekarang kita lihat berupa area persawahan dan permukiman. Untuk ini kemungkinan candi itu besar tidak, Pak? Baik, dengan judul yang kita sampaikan di awal tadi, ada hipotesa bahwa itu candi. Tapi juga kami mendapatkan laporan awal sebuah tim yang datang sebelumnya ke sini yang menyatakan bahwa ada dugaan juga struktur ini berkaitan dengan masa yang lebih muda, yaitu masa Islam. Seperti kita ketahui bahwa secara kronologis kebudayaan di Indonesia terbagi dalam beberapa pentahapan. Yang pertama, yang paling awal adalah masa prasejarah. Berikutnya kedatangan pengaruh Hindu-Buddha yang kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, yang kemudian kita sebut dengan masa klasik. Kemudian berikutnya ada masa ketika ada pengaruh Islam datang ke Indonesia yang memunculkan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Berikutnya lagi dengan adanya kedatangan
bangsa-bangsa dari Eropa yang kemudian memunculkan masa kolonialisme. Berikutnya ada masa pendudukan Jepang, berikutnya ada masa perang kemerdekaan, berikutnya ada masa pasca kemerdekaan. Nah, dalam konteks periodisasi tersebut, hipotesa awalnya adalah di masa klasik dan mungkin Islam. Nah, dengan dua hipotesa tersebut kita berusaha justifikasi, kita berusaha memunculkan data yang mana nanti yang akan memunculkan kesimpulan dari dua masa tersebut. Dan ekskavasi ini untuk pembuktian itu ya Pak? Yang pertama adalah mengungkapkan apakah struktur bangunan ini bentuknya seperti apa, kemudian konteks dalam periodisasinya ke arah periodisasi yang mana. Tentu saja ini adalah baru kegiatan awal dari kegiatan penelitian yang panjang, karena informasi dari tim ahli cagar budaya Indramayu dari pemerintah daerah setempat dari desa juga menyatakan bahwa paling tidak ada 4 lokasi di sini yang menunjukkan indikasi adanya temuan struktur bata. Artinya bahwa kegiatan penelitian itu harus berlanjut. Ini adalah baru kegiatan awal dari kegiatan yang akan memunculkan informasi tentang sejarah yang berkaitan dengan Kabupaten Indramayu. Tentu saja ketika nanti hasilnya adalah candi ataupun bangunan Islam yang konteksnya ke Islam, itu menjadi sebuah catatan penting bagi Indramayu, khususnya Kabupaten Indramayu, karena menjadi jejak sejarah untuk Kabupaten Indramayu. Saya kira ini menjadi penemuan temuan luar biasa penting yang harus juga dan akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Kami dari unsur Kementerian Pendidikan Kebudayaan memberikan fasilitasi begitu, memberikan guiding, memberikan metode-metode berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan di masa yang mendatang. Satu lagi hal yang perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ini kami melibatkan juga narasumber dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Jadi nanti akan datang bergabung kepada kami untuk bisa berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan temuan-temuan yang akan terungkap dalam kegiatan ekskavasi tersebut. Rencana berapa hari Pak ekskavasi? Ekskavasi kita lakukan sampai dengan tanggal 9 atau 10, tergantung dalam kondisi kotak temuan dan cuaca. Jadi itu nanti kami rancang fleksibel tergantung kepada temuan dan cuaca. Secara administrasi kami sampai tanggal 11 Desember. Dan akan terus berlanjut. Dan ada lanjutannya Pak, tahun-tahun besok. Untuk tahun sekarang ini baru awal. Jadi setelah ini kami akan berikan sebuah laporan yang komprehensif, yang kemudian juga di dalamnya menjadi sebuah banyak rekomendasi kepada semua pihak yang terkait berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap temuan di Desa Sambimaya tersebut.